warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Semoga kita semua tetap dilimpahi kesehatan untuk dapat menjalankan aktivitas, utamanya di sini saat ini adalah aktivitas untuk menimba ilmu. Oke, kita lanjutkan. Kita membahas mengenai bank dan fungsi bank. Sebelum membahas itu, kita coba saya akan beri pertanyaan ke kalian sebentar. Kalian punya tabungan? Pasti punya ya, semuanya ya, pasti punya tabungan? Punya Pak, punya. Punya. Saya mau tanya, kalian kok percaya naruh uang kalian di tabungan? Nabungnya di celengan Pak. Oh, enggak punya, di celengan? Punya, Bapak. Terus masa kamu nggak punya rekening sama sekali di bank? Punya Pak, punya. Oke, kok kalian percaya nitipkan uang di bank itu? Percaya, Bapak. Soalnya menurut saya lebih aman. Oke. Terus kalau tiba-tiba banknya tutup gimana? Kalau misalkan bank tiba-tiba tutup kan biasanya itu ya, Bapak. Masih bisa diambil dipakai apa ya? Pakai kartu ATM-nya gitu. Iya, kalau banknya bangkrut. Bisa diurus ke OJK, Pak. OJK, emang semuanya mau dijadikan OJK? Ya, kalau mungkin tabungan kalian nggak terlalu banyak ya. Kan orang-orang yang tabungannya besar, berapa yang sanggup OJK talangi itu untuk dijamin itunya. Kalau ternyata tiba-tiba banknya ambruk, kan kalian kok percaya, habis itu kan kalian apa namanya titipkan ke bank, habis itu sama bank kan dipinjem-pinjemin ke sana kemari untuk berbagai kegiatan. Nah, kalian kok percaya kalau itu apa namanya mau nitipin ke bank seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa saya buka terlebih dahulu karena menarik, karena kita akan bicara suatu lembaga yang di sini bertugas mengurusi apa namanya mengenai kewenangan untuk mengelola keuangan. Nah, di sini lembaga keuangan bentuknya adalah bank. Apa sudah nampak slide saya? Sudah Bapak. Oke, ini pertemuan ke-6. Jadi kurang 1 minggu lagi setelah itu UTS ya. UTS-nya mau take home atau gimana? Oh ya pasti ke take home lah ya, karena ngerjakan di rumah kan. Karena ngerjakannya di rumah bukan di kampus. Oke, kurang 1 pertemuan lagi sebelum UTS. Nah, kita akan membahas mengenai bank. Ya, jadi mengapa saya sampaikan ke kalian pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menyangkut kok percaya kalian sama bank, itu uang dititipin bank, itu oleh bank dimanfaatkan uangnya itu, kalian kok percaya seperti itu ya. Nah, karena bank ini menurut definisi undang-undang itu adalah suatu badan usaha yang memiliki peran ya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, karena bank ini memiliki fungsi untuk menghimpun dana terus menyalurkan, maka bank ini juga disebut sebagai lembaga intermediasi. Ya, lembaga intermediasi. Bank juga memiliki fungsi sebagai agent of trust
Artinya apa? Bank ini adalah suatu lembaga agent, lembaga kepercayaan. Artinya memegang peranan untuk kepercayaan. Karena di sini diberi wewenang untuk menghimpun dana masyarakat. Nah, maka fungsi agent of trust, agen kepercayaan inilah yang menjadi salah satu fungsi terhadap bank itu sendiri. Ya, jadi bank itu agen kepercayaan yang sudah diatur tugasnya di dalam undang-undang. Ya, lalu juga nantinya bank ini menyalurkan kepada kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Nah, maka dari itu bank juga disebut sebagai agent of development, ya. Artinya agen dari pembangunan. Kenapa? Bank ini nantinya akan menyalurkan sejumlah dananya yang dihimpun tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, termasuk untuk investasi dan untuk pembangunan. Maka disebut sebagai agen of development. Nah, di sini bank juga dalam menjalankan tugasnya tentu harus dilingkupi oleh seperangkat kelembagaan yang mengatur. Karena apa? Bank itu sendiri kan menghimpun dana. Jangan sampai dana itu yang dihimpun ya tidak terlindungi dananya masyarakat. Nah, karena tadi sebagai agen kepercayaan. Maka juga bank memiliki seperangkat sistem pengawasan yang sangat ketat. Ya, makanya di dalam fungsi untuk kesehatan bank itu nanti bisa diukur menggunakan CAR, capital adequacy ratio dan segala macamnya. Itu setidaknya bank itu juga diamati juga bank ini sehat atau tidak. Atau nanti kalaupun itu menyalurkan kredit, bank itu juga melalui tahapan yang terseleksi dengan ketat bagaimana penyaluran kreditnya, sehingga kreditnya itu tidak asal sembarangan diberikan kepada berbagai pihak tanpa ada pertimbangan. Maka dari itu analisa kreditnya itu cukup ketat juga banget dengan berbagai persyaratan yang disebut nanti kalau kalian di perbankan nanti 5C ya, karakter, capacity, terus sampai kolateral, sampai jaminan seperti itu. Itu menjadi salah satu persyaratan penting dalam analisa kredit yang akan disalurkan oleh bank. Sehingga bank itu benar-benar dijaga. Terus bank juga diukur-ukur menggunakan berbagai penghitungan seperti NPL, non-performing loan, seperti itu ya, bagaimana kredit yang disalurkan itu kualitasnya bagaimana. Sehingga jangan sampai bank itu kreditnya yang disalurkan banyak yang bermasalah sehingga mengganggu proses keuangan. Kenapa? Karena dana yang disalurkan itu salah satunya adalah dana punya masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi karena itu sudah memiliki seperangkat sistem yang pengawasan seperti itu yang cukup ketat, maka bank itu diberi wewenang dan diberi kepercayaan oleh masyarakat. Maka disebut sebagai agen kepercayaan. Oke ya. Juga bank selain menghimpun dana, menyalurkan dana, juga bank nanti akan melakukan jasa-jasa yang lainnya, ya kan? Jasa lainnya ini bermacam-macam, mulai jasa untuk jasa untuk penyimpanan, jasa untuk pinjaman, termasuk jasa-jasa untuk transaksi yang lainnya, seperti transfer ataupun clearing ataupun inkaso, LC ya, letter of credit ataupun yang lainnya. Itu biasanya bank juga menyediakan jasa gitu. Bahkan sekarang banyak bank yang yang menciptakan uang elektronik juga mulai sudah banyak. Gitu. Dan setidaknya itu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan jasa bank. Karena kalau bank tidak bergerak seperti itu, mereka akan istilahnya disandingkan dengan yang lainnya, banyak sekarang inovasi-inovasi keuangan digital itu luar biasa berkembang, kan seperti itu. Kalau bank tidak berinovasi juga jasa itu akan tergerus oleh financial teknologi yang lainnya. Di sini kan sekarang sudah banyak, gitu. Oke, tadi seperti itu ada satu menghimpun dana dari bank, ya tujuannya, terus menyalurkan dana dari bank, memberikan jasa. Ini adalah fungsi
dari bank itu sendiri. Sudah disampaikan. Terus bank itu juga nanti diklasifikasikan, ada bank sentral, ada bank bank umum, dan juga ada BPR seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita bicara bank sentral, nah, bank sentral ini menjadi agen fiskal pemerintah, di mana nanti akan juga istilahnya ya, menjadi otoritas yang bisa mengelola keuangan pemerintah. Terus bank sentral menjadi leadernya dari banker of bank ya. Nah, di sini karena bank itu harus ada satu leader ya, leadingnya itu harus bisa mengontrol segala aktivitas yang ada di perbankan. Maka bank sentral itu menjadi itu. Bank sentral juga menjadi penentu kebijakan moneter. Nah, dulu kalau ada fungsi bank sentral, dulu itu memiliki fungsi pengawasan. Sekarang fungsi pembinaan, pengawasan itu tidak lagi diberikan kepada bank sentral, ya. Sekarang diberikan otoritas yang itu tetap berkoordinasi dengan bank sentral. Kalau di Indonesia namanya OJK, kan gitu kan. Lalu bank sentral juga menjadi penanganan transaksi giro clearing. Bank sentral juga melakukan riset-riset ekonomi, di mana kita tahu sendiri banyak sekali laman-laman dari bank sentral itu BI ya, seperti itu menampilkan berbagai analisa-analisa kondisi ekonomi. Nah, dari analisa-analisa itu, riset-risetnya diharapkan menjadi fondasi dasar mengenai kebijakan apa yang perlu diambil. Nah, untuk menstabilkan kondisi moneter yang ada di suatu negara. Oke. Nah, apalagi nanti kalau berhubungan dengan inflasi atau kondisi moneter yang lainnya, nah itu tentu perlu gambaran terlebih dahulu. Nah, itu biasanya saya pernah juga diskusi sama teman-teman BI kan gitu ya, yang saya kenal itu mereka di sana luar biasa. Bahkan ada bidang tertentu yang itu kalau kalian keterima di BI itu berapa waktu itu tidak bekerja, tetapi di tugas kalian cuma disuruh belajar, 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 dan belajar. Terus habis itu barulah kalian akan masuk pada risetnya seperti itu. Luar biasa kualifikasi yang harus ditempuh untuk bisa menjadi seorang periset di BI. Nah, di sana riset-risetnya juga cukup ya, saya rasa kualitasnya sangat tinggi seperti itu, dan mereka saksinya juga cukup ketat. Beberapa teman yang pernah riset dengan BI itu mengatakan untuk goal menjadi proposal itu mereka harus melewati serangkaian istilahnya ya, pengujian yang cukup ketat seperti itu dari pihak mereka. Dan saya pernah diskusi juga dengan orang BI itu, mereka sangat kritis sekali. Nah itu, oke ya, itu tadi fungsinya. Oke. Kalau kita dilihat dari jenis-jenis bank ya, itu kita lihat dari fungsinya ya, sudah disampaikan juga, ada bank sentral, bank umum, dan BPR. Ya. Nah, apa yang membedakan bank umum dengan bank BPR? Ini tadi saya sampaikan bahwasanya bank itu sebagai agent of trust. Artinya sebagai simpanan, agen kepercayaan. Untuk apa? Untuk menyimpan dana dari masyarakat. Bentuk simpanan yang bisa disimpan di bank itu, kalau bank umum itu ada 3, giro, tabungan, dan deposito. Namun BPR tidak bisa menciptakan uang giro, hanya punya tabungan dan deposito. Seperti itu. Lalu ada agent of service, ya, di mana ini untuk jasanya. Nah, bank umum ini lebih lengkap, bisa melaksanakan clearing, transfer valuta asing. BPR itu jarang, ya, bahkan tidak ada. BPR itu hanya untuk simpanan, ya, dan pinjaman biasanya seperti itu. Untuk fasilitas-fasilitas transfer, kalaupun ada sedikit yang punya.
seperti itu. Oke ya, penciptaan lalu lintas giro. Nah, karena bank umum memiliki giro, maka bank umum bisa menciptakan lalu lintas uang giral berupa cek atau BG. Nah, itu tidak ada di bank BPR. Lalu agent of development, jenis pinjamannya biasanya di bank umum itu relatif lengkap ya, mulai investasi, modal kerja, konsumtif. Nah, BPR pinjamannya biasanya ada tapi relatif terbatas, tapi jumlahnya juga tidak terlalu besar karena biasanya cakupan mereka itu tidak seluas bank umum yang bisa mencapai cakupan internasional maupun nasional ya, tapi biasanya BPR itu hanya berlaku di daerah seperti itu, sehingga kemampuan cakupan dari mungkin modal juga tidak sebesar yang bank umum, cakupannya juga tidak sebesar bank umum, sehingga untuk pelayanan kredit juga tidak terlalu banyak ya. Lalu kalau dilihat itu tadi dari jenis fungsinya, ada bank umum, bank BPR, terus ada jenisnya dari segi kepemilikan kan gitu kan. Ada yang bank punya pemerintah, ya, kemudian punya pemerintah, BRI, BNI, ada yang punya swasta nasional, ya, ada yang punya koperasi, ada yang bank asing, ya kan seperti itu, ada yang campuran. Seperti itu ya, Pak, kepemilikannya campuran, ada yang punya nasional swasta sama asing, seperti itu. Oke. Terus ada bank dari segi status ya. Ada bank yang sifatnya bank devisa karena bisa melaksanakan transaksi ke luar negeri ya. Ada juga bank yang non devisa. Ya, bank yang belum memiliki izin atau melaksanakan transaksi seperti itu. Nah, sehingga di sini ada bank, kalau statusnya ada bank devisa dan bank non devisa. Terus ada bank yang dilihat dari prinsipnya, ya. Bank dilihat dari prinsipnya untuk menentukan harga. Ya, di sini ada bank dengan prinsip konvensional, ya, yaitu dengan nanti saya jelaskan. Ada juga yang menggunakan prinsip syariah. Oke, di sini yang menggunakan prinsip konvensional adalah bank-bank yang menetapkan bunga itu sebagai harga. Kenapa? Biasanya ini mereka akan berbasis namanya spread effect. Artinya mereka menentukan harga dari bunga itu sendiri lihat dari spread effect-nya. Berapa selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Itulah menjadi harga terhadap ini keuntungan atau penentuan harga dari bank konvensional. Lalu biasanya untuk jasa-jasanya mereka menggunakan fee base, menggunakan nominal atau persentase tertentu yang dikenakan jika memanfaatkan jasa bank tersebut. Jadi ini prinsip konvensional ya, penetapan bunganya itu berdasarkan spread base ya. Oke. Lalu ada bank yang menggunakan prinsip syariah. Mana kita tahu sendiri yang namanya prinsip syariah, maka berbasiskan kepada prinsip yang didasarkan pada hukum Islam. Ya, kalau ini hukumnya nanti kalau kalian mau belajar itu nanti ada Pak Zaki, Pak Sutikno, Bu Dita itu yang lebih membidangi ke bidang ini. Saya hanya menyampaikan sekilas, ada yang berprinsip konvensional, ada yang berprinsip syariah, kan seperti ini. Ya, jadi cara mencari keuntungan itu dari prinsip-prinsip ini. Terus ada bank yang dipisahkan jenisnya itu dari target pasar, ya. Dari target pasar ini ada yang bank retail, ya gini memfokuskan kepada
transaksi-transaksi retail nasabahnya, yaitu individual, perusahaan, lembaga dengan skala kecil. Ada yang corporate, ya, yang dengan skalanya biasanya besar, korporasi seperti itu. Ada yang juga yang campuran. Jadi ada bank itu yang memang mengkhususkan marketnya kemana. Ada yang ke retail saja, ada yang ke corporate saja, ada yang campuran. Seperti itu ya. Oke, saya saya selesaikan dulu, nanti kita diskusi. Sumber dana bank, ya ini tentu bank kan butuh sumber dana untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, di sini sumber dana bank itu biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, yang jelas pertama, sumber dana bank itu dari dana pihak pertama. Apa itu dana pihak pertama? Yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, berupa modal yang disetorkan dari pemegang saham. Oke, nah, cadangan-cadangan, laba tahun lalu itu bisa menjadi dana pihak pertama. Nah, setelah itu ada dana pihak ketiga. Dana pihak keduanya apa? Biasanya berupa pinjaman, ya, pinjaman dari bank-bank. Ini adalah nanti dana dari pinjaman. Kalau dana yang dari masyarakat biasanya itu disebut dana pihak ketiga. Jadi ada dana yang disimpan berupa tabungan, simpanan giro, tabungan, dan deposito. Itu dana dari pihak ketiga atau dana biasanya disebut DPK, dana pihak ketiga. Ya, ada juga dana-dana yang nanti dapatkan dari sumber dana lainnya, dari lembaga lainnya, biasanya berupa pinjaman, ya, pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia, atau pinjaman antar bank, atau bank luar negeri, atau menerbitkan SBPU, seperti itu. Itulah sumber-sumber dana yang digunakan untuk operasional bank. Oke, silakan, mungkin ada yang mau bertanya dari sini. Saya rasa materinya nggak sulit ya. Bapak, Ya. itu Pak, kalau misalkan bank swasta gitu ya Pak, itu misal ada seseorang itu meminjam uang di bank swasta itu melebihi batas maksimum misal gitu ya Pak. Terus tiba-tiba orang itu mengalami apa ya kayak bangkrut gitu Pak orangnya, orang yang meminjam uang. Terus itu nanti bank swasta bisa ya Bapak melakukan pinjaman antar bank gitu Pak, meskipun bukan sesama swasta gitu Pak. Sebentar, yang tadi yang meminjam itu individu ya, nasabah ya, meminjam uang ya ke bank Iya, swasta, betul ya? iya Bapak. Terus ada ini, apa namanya, terus mengalami kegagalan bayar ya, seperti itu. Ya, benar ya? Iya Bapak. Oke. Terus, terus hubungannya sama pinjaman antar bank tadi apa? Itu misal apa ya Bapak, sampai di bank sendiri itu kan udah lama gak bayar. Misal nasabahnya ada beberapa orang terus melakukan hal yang sama sampai akhirnya bank itu apa ya kayak kewalahan gitu Pak, mengalami kemunduran juga gara-gara itu peminjam itu nasabah. Oke. Yang jelas pertama saya akan sampaikan, kalau dari umumnya ya, prinsip ya, yang apa namanya, yang harus di apa ya namanya, bank itu untuk analis kredit itu ada beberapa aspek ya. Salah satunya adalah hal yang paling penting jika itu berhubungan dengan apa namanya, peminjam yang luar. Biasanya kredit itu akan dipisahkan dari beberapa jenis ya. Ada kredit konsumtif ya, misalkan kayak saya sebagai PNS ya. Nanti ya biasanya kreditnya adalah kredit konsumtif. Misalkan saya pinjam sejumlah dana, ya nantinya yang saya jaminkan adalah apa? SK PNS saya, seperti itu. SK PNS saya, dengan saya lagi butuh uang, akhirnya saya itu SK PNS saya ditahan, seperti itu. Dan nanti bank langsung memotongkan itu dari gaji saya, seperti itu. Jadi biasanya akan ada tingkatan. Nah, kalau semacam saya seperti ini, biasanya akan
resikonya akan lebih rendah, ya. Resikonya akan lebih rendah. Kenapa? Otomatis saya akan tetap dibayar sesuai dengan gaji yang ada di saya. Bank tidak akan mengalami hambatan gitu. Namun biasanya bank tetap akan membuat namanya asuransi. Di situ tujuannya siapa? Karena siapa tahu nasabah itu di tengah jalan ada masalah. Artinya ada masalah itu mungkin biasanya kalau nasabah konsumtif itu nasabahnya meninggal. Nah, padahal masih ada sisa pinjaman yang belum terbayarkan. Biasanya itu akan di-cover oleh asuransi seperti itu, ya. Tapi kalau nasabah umum, ya biasanya nasabah umum biasanya akan tingkat kehati-hatiannya akan lebih tinggi. Dilihat dulu pinjaman seperti apa. Harus ada prinsip C, ya 5C, ya kolateral apa capacity, ya dia kita lihat dari tingkat apa namanya, tingkat kapasitas keuangannya dari calon debitur, ya, terus karakternya, terus yang jelas yang terakhir adalah kolateral, jaminan. Nah, biasanya ini berkaitan dengan jaminan. Nah, selama itu masyarakat umum, biasanya ada jaminan yang harus disertakan sebagai syarat untuk melakukan pinjaman, gitu ya. Nah, kalau misalkan saya ngambil rumah, misalkan ya, atau kalian ngambil rumah, biasanya yang di KPR itu biasanya bunganya rendah. Kenapa? Nah, itu karena sudah ada jaminan. Ya, kalian pinjam uang itu untuk rumah itu, ya rumah itu sendiri, sertifikat rumah itu sendiri itu yang menjadi jaminan. Maka jika ada permasalahan apa-apa, masih ada jaminan yang disertakan. Maka bank itu tidak akan mengalami permasalahan ataupun kredit kendaraan bermotor gitu. Nah, yang menjadi masalah jika kredit itu merupakan kredit dengan ini apa namanya resiko yang lebih besar. Nah, biasanya bank juga dalam menentukan bunga itu tergantung pada resiko yang akan diterima. Biasanya kredit dengan resiko yang lebih tinggi itu biasanya bunganya akan lebih mahal karena untuk mengcover resiko. Ya, jadi penentuan bunga itu macam-macam. Maka tadi disebut sebagai spread effect. Ya, seperti itu. Nah, kalau terjadi gagal bayar, tergantung jenisnya. Kondisinya bagaimana? Kalau tadi kayak KPR, maka yang menjadi agunan itulah yang akan dijadikan jaminan terhadap kegagalan bayar. Seperti itu. Kalau PNS seperti saya kan kemungkinan gagal bayar kecil. Karena apa? Saya sudah langsung otomatis dipotong gaji. Nah, seperti itu ya. Jadi keamanannya lebih tinggi karena langsung dipotong gaji, kecuali tiba-tiba di tengah jalan meninggal, seperti itu ya. Nah, perjalanan masih ada sisa angsuran yang belum dibayarkan. Nah, biasanya itu nanti bank itu akan diawasi oleh OJK mengenai tingkat kesehatan penyaluran kreditnya, ya. Itu dari namanya NPL, non performing loan, ya. Berapa persen NPL-nya? NPL itu maksimal adalah 5%, itu sudah dianggap buruk gitu ya. Nah, bank pasti akan melaporkan berapa dan apa namanya kondisi dana yang disalurkan itu berapa yang bermasalah. Itu sudah ada hitungannya, nanti akan dilaporkan dan diawasi oleh OJK. Nah, kalau bank-bank yang nilai NPL-nya semakin naik, nah itu akan diawasi oleh OJK. Kenapa ini kok kok naik? Nah, seperti itu ya. Jadi pada berangkat dari awalnya juga prinsip kehati-hatiannya harus ditingkatkan, jangan sampai memberikan kredit kepada orang yang tidak tepat. Jangan sampai terjadi seperti krisis 2008, krisis subprime mortgage namanya ya. Subprime. Prime itu adalah primer ya, subprime itu subprimer. Artinya apa? Pemberian kredit itu terlalu bubble, terlalu berlebihan diberikan kepada subprime, bukan pada yang prime. Prime itu artinya apa? Orang-orang yang seharusnya menerima yang layak, ya, paling layak untuk menerima diberikan kredit. Namun untuk pengembangan ekspansi ekonomi, ya pada kelompok-kelompok subprime itu juga diberikan. Nah, pada akhirnya tingkat resiko kredit yang diberikan terus meningkat. Untuk menjamin tingkatan itu ada yang namanya shadow bank. Maksudnya shadow bank itu bank yang digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan kepada bank tersebut. Nah,
Karena yang diberikan itu cukup banyak, ya, pada akhirnya menjadi bubble di dalam perekonomian, ya. Nah, padahal kelompok-kelompok subprime ini paling rentan. Artinya apa? Pada saat kena goyangan sedikit, ada sesuatu hal yang mungkin pemecatan, hubungan kerja ataupun apa, itu mereka lebih rentan. Jadi pada saat mereka ambruk, gampang ambruk, sekali ambruk banyak yang ambruk. Hanya kayak balon meletus akhirnya. Nah, itu terjadi tahun 2008. Seperti itu ya. Nah, untuk bank-bank kayak gini ini berpengawasan ketat, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, sehingga OJK di sini memiliki peran untuk mengawasi, jangan sampai terjadi dampak yang sistemik lah, kalau biasanya disebut itu. Artinya dampak ini merembet kemana-mana, ya, merembet kemana-mana seperti yang terjadi pada 2008 itu. Karena ada ratusan itu akhirnya banyak perusahaan yang kolaps, termasuk perusahaan shadow bank tadi yang untuk menggaransi itu banyak yang kolaps. Bahkan dampaknya juga sampai luar negeri karena terlalu ekspansif dana yang diberikan seperti itu. Nah, biasanya pinjaman yang seperti siapa namanya Nur, apa namanya ini, Hanafi sebut tadi pinjaman antar bank ya biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi bank yang mengalami kalah clearing atau kekeringan likuiditas. Ya, itu biasanya akan melakukan pinjaman antar bank. Seperti apa? Kalian tahu clearing? Ada yang bisa jelaskan clearing itu apa? Halo, ada yang bisa jelaskan? Enggak ada yang tahu ya, ada dan Saya Pak, Iya, bayaran clearing adalah pertukaran warkat. Warkat itu apa? Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui clearing, Pak. Terus data warkat itu dan data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu, Pak. Berarti itu pertukaran warkat dan data keuangan elektronik, Pak. Itu, Pak. oke ya. Secara sederhana kita bisa sebut clearing itu penghitungan hak dan kewajiban antar bank. Kan kayak kalian ya melakukan transfer ya kan, ada yang kalian transfer ke teman kalian, mungkin banknya beda. Terus ada dari BRI ke BNI atau BNI ke BCA ataupun ke bank-bank lain kan pasti akan terjadi satu bank akan transaksi kan dengan berbagai bank dalam satu hari itu kan akan terjadi transaksi ya mengirim ataupun menerima dari bank lain. Nah, itu biasanya akan diselesaikan dalam proses namanya clearing. Nah, nanti dalam hal itu akan dilaksanakan penghitungan berapa hak dan berapa kewajiban yang diterima oleh bank itu, suatu bank. Nah, kalau ternyata lebih banyak yang harus dibayarkan daripada yang masuk dan butuh apa namanya likuiditas dan terjadi namanya kalah clearing, nah itu kan mereka butuh untuk membayar. Kalau likuiditas mereka kurang, maka biasanya mereka akan langsung menyelesaikan dengan pinjaman antar bank untuk menyelesaikan karena harus segera ditutup. Karena uang itu namanya transfer harus segera masuk seperti itu. Nah, itu namanya terjadi kalah clearing, kekeringan likuiditas, biasanya akan dilakukan pinjaman antar bank seperti itu. Seperti itu, Anafia. Baik, Bapak. Oh ya, Pak, kalau misalkan terjadi pembobolan ATM misal gitu ya, Pak. Itu yang bertanggung jawab OJK-nya ya, Bapak, atau bagaimana, Pak? Oh, bukan OJK-nya yang bertanggung jawab banknya. Oh, berarti OJK itu hanya iya, itu berarti
misalkan ada pembobolan ya Bapak, itu kepala banknya apa gimana Bapak? Iya, lihat-lihat kasusnya dulu, pembobolannya oleh siapa, kan gitu ya. Seperti beberapa kasus ya, mungkin kalian sudah pernah dengar ya, yang paling heboh kan Melindadi kan gitu kan. Tahu ya Melindadi? Melindadi ya namanya ya, kalau nggak salah itu. Ya, ada yang tahu dengar kasusnya itu? Yang baru-baru ini juga ada kemarin itu ya, pembobolan itu. um, Lihat-lihat kasusnya ya, kasusnya seperti apa. Jika itu merupakan kondisi kelemahan sistem pengawasan dari bank itu sendiri, maka bank sebetulnya itu wajib bertanggung jawab mengganti dana yang disimpan oleh masyarakat. Itu ada yang angkat tangan, siapa itu? Eka Nur Saya Afifah. Bapak. Iya Bapak. Mohon maaf Bapak, saya izin menanggapi dari tadi kasusnya Mbak Anavia Asuci yang tentang jika nasabah yang pinjam dana dan mengalami bangkrut itu tadi Bapak. Oh ya, Ya, jadi setahu saya juga dan langsung dari eh, dulu yang pernah, ya nggak dulu sih Pak, sudah lama kerja di bank itu gini. Jadi jalan keluarnya adalah direstruktur kembali. Direstruktur itu dihitung ulang angsuran yang belum terbayar supaya angsuran yang lebih kecil, supaya konsumennya itu tersebut membayar angsurannya dengan lancar kembali atau jangka angsurannya itu diperpanjang. Nah, di setiap banknya itu harus mempunyai dana cadangan. Begitu, Bapak. oke, terima kasih. Yaitu salah satu cara mengatasi supaya NPL-nya tidak terlalu besar. Jadi bank biasanya kan ada beberapa nasabah yang mungkin mengalami permasalahan, apalagi di pandemi seperti ini ya. Pandemi seperti ini banyak nasabah pastinya akan mengalami kondisi utamanya yang pinjam untuk usaha ya. Kredit usaha itu biasanya usahanya akan mengalami permasalahan. Nah, ini biasanya bank itu akan melakukan beberapa relaksasi ya. Oke, termasuk yang pertama biasanya akan dilakukan restrukturisasi. Bisa juga dilakukan rescheduling seperti itu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nasabah tadi kita lihat permasalahannya masing-masing. Ada apa? Oh ya, ini karena berat angsurannya, karena usahanya turun, misalkan usahanya turun, pendapatannya turun. Oke, sekarang berapa pendapatanmu? Ya kan? Dulu masih bisa lah mungkin dapat yang untuk mengangsur. Sekarang karena kondisi pandemi atau penurunan usaha, usahanya hanya dapat keuntungan hanya 50% dari yang biasanya, misalkan seperti itu. Sehingga hanya oke di restrukturisasi ya, di apa namanya, bunganya nggak sebesar itu, sekarang sebesar sekian, terus di rescheduling ya, nanti di scheduling, bahkan mungkin bunga apa namanya pembayar itunya bisa itu sampai kepada suatu ketika jika tidak bisa hal tersebut dilaksanakan semuanya mentok ibaratnya, barulah dilakukan penyitaan terhadap jaminan yang sudah diberikan. Biasanya di dalam proses pemberian itu akan apa istilahnya ya, akan dilakukan beberapa hal yang terkait, salah satunya adalah analisanya ya. Analisanya mulai dari capacity, ya karakter, ya, seperti itu sampai kepada kolateral, jaminannya. Itu akan dihitung berapa tingkat jaminannya segala macamnya itu, sehingga untuk menjamin tingkat keamanan bank. Kalaupun ternyata terjadi, ya ada beberapa hal, kalau nasabahnya itu meninggal, biasanya sudah tercover oleh asuransi, ya itu. Kalau nasabahnya masih hidup, tapi karena kegagalan bayar karena permasalahan pembayaran, ya tadi disampaikan Eka tadi yang benar, maka akan dilakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya. Ya, mulai diatur kembali angsurannya sampai jangka waktu pembayarannya dan segala macamnya itu lagi. Kalaupun sampai tidak bisa, maka akan dilakukan penyitaan jaminan seperti itu. Paham ya? Paham, Bapak. Oke, Betul, Bapak, begitu. Anavia gimana? Ya Ada mau Bapak,
Sudah paham. Terima kasih Bapak dan Mbak Ika. Ya, oke. Sama. Ada pertanyaan lain? Silakan, masih jam 12 kurang ini. Saya Bapak, Oke, Adit. saya ingin bertanya, di Indonesia ini kan bank itu kan banyak ya Pak. Dengan semakin banyaknya bank yang ada di Indonesia ini, itu berdampak baik atau malah berdampak buruk Bapak untuk Indonesia sendiri? Oke. Kalau berdampak baiknya, tentu bisa jadi berdampak baik. Kenapa? Apalagi jika keberadaan bank ini bisa mencakupi segmentasi pasar yang bisa membawahi kebutuhan masyarakat. Ya, misalkan sampai segmentasi masyarakat yang paling kecil misalkan seperti itu. Nah, jika itu bisa memfasilitasi pendanaan sampai UMKM, tentu itu menjadi hal yang sangat sangat menguntungkan bagi suatu negara, ya. Jadi UMKM yang dulunya permasalahannya adalah modal, jika ada segmentasi bank yang bisa sampai mencakup itu, dana itu ke situ, maka ini bisa seperti BRI kan BRI kan sudah mencakup sampai desa kan seperti itu ya, unit-unitnya gitu kan. Artinya segmentasi BRI yang sampai kredit mikro sekalipun itu kan menjadi salah satu bantuan. Artinya para masyarakat yang ada di desa dengan usaha skala kecil itu bisa terbantu dengan adanya kredit-kredit yang bisa diberikan oleh Bank BRI, dan banyak yang sudah terbantu dengan itu. Tapi yang akan menjadi permasalahan manakala ya bank itu tidak diawasi dengan cukup ketat kesehatannya, sehingga justru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan, utamanya permasalahan-permasalahan karena ini menyangkut pada uang yang disimpan oleh masyarakat. Nanti akan menjadi permasalahan jika itu bank itu dikelola dengan tidak benar sampai terjadi banknya bangkrut ataupun tutup. Nah, itu menjadi permasalahan nanti seperti itu. Seperti yang terjadi di Amerika dulu kan, seperti itu akan menimbulkan krisis moneter seperti itu. Gimana Adit jawaban saya? Iya Bapak, terima kasih sudah paham. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ayo, belajar kalian lebih aktif untuk berdiskusi gitu loh. Sudah S1 itu, saya tahu dulu kelas 1 kuliah tuh saya paling seneng kalau kelas diskusi itu. Karena kita bisa saling melemparkan pendapat, saling bertanya, itu menjadi sesi yang saya tunggu daripada saya hanya mendengarkan diskusi penjelasan dari dosen itu. Biasanya ya saya yakin dari dosen itu kemampuan saya untuk konsentrasi hanya setengah jam sampai 1 jam itu udah bagus. Oke, silakan, siapa namanya? Hanafi. Ya Pak, saya ingin bertanya terkait bank umum dan bank BR. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, sebenarnya saya ingin meminta pandangan dari Bapak. Menurut Bapak itu lebih baik mana antara BPR dengan bank umum Pak dalam membantu golongan ekonomi kecil atau rakyat kecil? Terima kasih Pak. Iya. Sekarang kalimat lebih baik itu dalam definisi apa ya dulu ya? Kalau masalah otomatis ya, saya nggak tahu BPR nanti biasanya yang paling menguntungkan itu adalah kalau kita bicara menguntungkan mana ya, lebih baik mana ya. Tentu sebaik-baik itu adalah bagaimana kita menyalurkan kredit yang mampu dijangkau oleh masyarakat, artinya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ya, saya rasa BPR maupun bank umum itu juga sama baiknya, ya. Tetapi biasanya bank umum itu memiliki segmentasi, ya. BPR itu memang tujuannya ada bank perkreditan rakyat itu tujuannya memang supaya
lebih terjangkau oleh masyarakat. Ya, lebih bisa dijangkau oleh masyarakat. Masalah lebih baik atau tidaknya ya tergantung kebutuhan masyarakat sebetulnya ya. Itu ya. Kalaupun ada BRI itu apa namanya juga menjangkau masyarakat, tetapi biasanya karena mereka perusahaan besar ya seperti itu, nah itu apa namanya kemampuan mereka mendanai biasanya akan lebih banyak, otomatis kekuatan mereka akan lebih banyak. Tetapi juga dihadapkan kepada sistematika pengawasan prosedur yang juga pasti lebih ketat itu seperti itu. Terus kalau BPR biasanya mereka akan terkendala dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Terus sumber dana mereka biasanya juga terbatas, tidak sebesar bank umum. Sehingga terkadang umumnya BPR itu tingkat suku bunganya bisa jadi lebih tinggi daripada bank umum. Karena maka dari segi kemampuan manajerial untuk mengkoreksi dana. Kan seperti itu. Atau juga malah bisa sebaliknya, karena BPR ini kecil, maka mereka menerapkan bunga, simpanan. Tapi bunga simpanan yang kecil, jika mereka bisa menyalurkan bunga pinjaman juga lebih rendah. Tapi biasanya, karena mereka membutuhkan simpanan, bagaimana mereka bisa menarik ini kepercayaan masyarakat untuk menyimpan apa namanya di BPR tadi. Umumnya BPR itu kalau masalah orang nyimpan itu biasanya tidak terlalu besar ya. Sekarang tinggal lihat datanya. Masyarakat umum lebih banyak mengenal bank kayak BRI ya seperti itu. Mereka akan menyimpan ke bank itu. Bank BPR, nah ini sumber dananya dapat dari mana? Kalau sumber dananya banyak didapatkan dari apa namanya pinjaman antar bank, ya sumber dana lain yang biasanya nilainya itu justru lebih mahal. Nah maka biasanya jatuhnya kredit yang akan disalurkan BPR itu juga lebih mahal. Kalau lebih mahal itu pasti akan memberatkan masyarakat yang meminjam. Tergantung ininya, Hanafi, tergantung berapa yang disalurkan dan kemampuan penyalurannya. Saya rasa dua-duanya sangat sangat mempengaruhi ya. Itu apa sangat berguna lah bagi masyarakat. Yang biasanya memberatkan itu adalah berapa sih tingkat ininya, tingkat bunganya seperti itu. Sudah terjawab, Pak Nafi? Iya Pak, baik terima kasih. Oke, ada lagi. Bank itu coba kamu lihat. Bank itu kalau mereka, kenapa suku bunga bank untuk motor atau mobil baru, pinjam kredit kendaraan bermotor itu, untuk mobil baru atau motor baru, itu bunganya lebih rendah dibandingkan dengan kalau pinjam untuk motor bekas. Benar nggak? Coba kalian lihat, kalau kalian kredit motor bekas itu biasanya bunganya lebih mahal. Nah, karena apa? Resikonya lebih tinggi. Karena mobil baru pasti dijamin kondisi mobilnya masih bagus, masih baru keluar dari pabrik dengan tingkat kerusakan ataupun apa itu yang lebih rendah. Dan biasanya kalau mereka terpaksa harus melakukan penarikan atas jaminan kendaraan itu biasanya kondisinya masih setelah pembeli kan gitu. Walaupun ya resiko juga kalau misalkan motornya harus dijual di dan segala macam. Tapi paling enggak itu. Tetapi kalau misalkan diambil dalam kondisi itu tahunnya masih tahun baru. Tapi kalau motor bekas biasanya turunnya harganya lebih jauh karena nanti berkaitan dengan akunan yang dijaminkan seperti itu. Nah, ini kadang kita akan melihat prinsip mereka dalam menentukan harga tadi ya. Dalam menentukan harga, kalau harga sumber dananya didapat dari mana, itu akan menentukan harga yang akan dijual dalam bentuk pinjaman ke masyarakat. Kalau sumbernya itu banyak masih berasal dari masyarakat, ya mereka akan namanya cost of fund ya, biaya untuk menarik simpanan itu mereka berapa biayanya. Nah, begitu mereka memberikan apa namanya bunga simpanan atau apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu dari DPK biasanya lebih besar dari DPK, kemungkinan cost of fund-nya tuh kecil. Nah, maka biasanya bunganya juga akan kecil. Tapi kalau mereka lebih banyak bermain di tataran sumber pendanaannya dari dana pihak apa namanya dana simpanan pinjaman antar bank yang itu relatif mahal bunganya,
biasanya nanti akan berpengaruh kepada pinjaman yang diberikan juga akan lebih mahal. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Sudah cukup, Bapak. Oke ya. Jadi kemarin sudah itu, tinggal besok lembaga keuangan bukan bank. Setelah itu kita UTS. Ya. Oke, saya bisa akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang kekurangan, silakan kalian lengkapi sendiri di rumah dengan membaca atau menambah literasi yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian manfaatkan grup untuk forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.